logam dan aduana. Terus struktur mikro tersebut akan diperoleh. Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Iya Pak, sebentar. Ini sudah terdengar Pak? Masih agak kecil Bu. Ini sudah maksimum soalnya. Kalau ini gimana Pak? Jelas? Bisa dengar Pak suara saya? Bisa terdengar suara saya Pak? Masih kecil, Bu. Oh iya, padahal ini sudah maksimum. Ini gimana Pak? Bisa terdengar Pak? Bisa, Bu. Bisa ya? Tapi memang masih agak kecil aja sih. Tapi lebih mendingan daripada tadi. Oh iya. Ini jadi silahkan Bapak baca ini. Jadi kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kurang fit Pak itunya. Bicaranya. Buat mikro Pak ya ini. Ini fasa, terus distribusinya di sini. Kemudian tahapan heterografinya ada cutting, mounting, grinding, polishing, dan etching dan imaging. Cutting itu maksudnya pemotongan spesimen, bisa dari pinggir kiri, kanan, atas gitu ya. Itu tergantung mau yang mana yang kita ambil. Ini atau ini pemotongan spesimen. Nah, kedalaman deformasi berbagai potongnya seperti ini. Jadi ini deformasi kedalamannya satuannya mikron. Kemudian di sini ada metodenya ya. Ada yang di sini elektrolit untuk CU katanya. Kemudian kalau ini baja karbon, yang ini stainless steel austenitic, dan ini adalah titanium. Ya. Nah ini katanya pemotongan untuk high and slow speed diamond cutting. Jadi ini diamond, ini mesin pemotongnya, dan ini pahatnya diamond dari berlian. Saya ini Pak sakit gigi, sayanya maaf ya Pak. Jadi kurang maksimal menyampaikannya. Bisa terdengar suara saya, Pak? Bisa Bu. Bisa Bu.
Iya, saya sakit gigi, Pak. Maaf ya, Pak ya. Jadi nggak maksimal. Ya, Bu. Nah, ini mekanikalnya. Silahkan Bapak lihat. Seperti ini. Ini spesimen di sini. Ini beda lagi. Ini mounting. Jadi benda kerja dibungkus, diberi bingkai ya. Jadi seperti ini. Berikutnya. Nah, ini mounting. Jadi mounting itu dipegang, jadi pemegangnya. Nah, ini daftarnya. Bisa kita lihat. Ini bahannya. Ada fenolik. Bahan resinnya Pak ya. Resin itu plastik jenisnya. Ada fenolik, akrilik, epoksi atau diaryl orbalis ortalet. Ini ada faktornya, harganya. Kemudian ada apa digunakannya seperti apa. Apakah gampang atau tidak. Di situ itu adalah resinnya. Kalau kita sih yang paling murah biasa kita diinikan di toko kimia aja yang murah, yang warna pink gitu untuk mahasiswa kalau mereka melakukan mounting ini. Tapi ada juga yang agak mahal dan bagus itu bakelit. Bakelit lebih kokoh dia. Jadi molding itu katanya ada yang temperatur di sini memakai temperatur. Kalau ini tekanannya, ini cooling time-nya seperti apa. Jadi mounting itu ada panas, ada dingin Pak ya. Ini yang dinginnya seperti ini. Ini ada faktornya, epoksi, akrilik, dan polyester. Tipenya, dan temperatur. Terus ini kekerasan pakai kekerasan sor. Ini waktu pengisiannya seperti apa. Dan ini komennya. Ini keras, tapi ada shrinkage penyusutannya rendah. Terus bentuk epoksinya transparan. Nah ini very fast. Kuringnya cepat mendingin. Translucent. Ada timbul penyusutan. Harganya murah. Yang akrilik itu. Terus polimerisasinya, proses eksotermnya tinggi di situ. Dan kalau yang polyester resin itu dia transparan, clear, terus tapi jarang dipakai di sini. Kalau yang ini yang hotnya, hot mounting, resin ya. Jadi mountingnya memakai resin, macam-macam resinnya. Nah ini spesifikasinya, ada yang plastik, phenolic molding powder, kemudian ada akrilik,
polymethyl metal molybden, and opposite casting resin, dan seterusnya. Ini proses mounting seperti ini. Ini spesimennya ini. Kemudian yang ini adalah resinnya. Jadi resinnya ada cetakannya. Nah, ini cup tabung polyetilen. Kemudian ini bahannya epoksi plastik. Nah, ini yang hitam ini spesimennya. Nah, ini ada double side, jadi ada kiri kanan. Adhesifnya itu di sini. Hasilnya. Terus kemudian pelat gelas yang ini. Kemudian ini awalnya seperti ini, dipreparekan, jadi bungkus dimasukkan ke dalam untuk membentuk cetakan, jadi bisa bulat ataupun kotak sesuai wadahnya atau cetakan. Nah, ini yang C juga sama, polyetilen di sini. Sama di sini ada pelat gelasnya. Di sini polyetilen juga. Hasil penutupnya ini dari grease lemak di sini. Nah, ini juga sama, polyvinyl kalau yang ini, polyvinyl chloride. Mungkin Bapak di pekerjaan Bapak pernah mungkin ya melakukan resin mounting metalografi di tempat kerja Bapak dan Ibu. Ada sistem seperti ini? Ada tidak seperti ini? Di tempat kerja belum pernah nemuin sih, Bu. Oh gitu. Ya, Ya paling mungkin dulu waktu perkuliahan saja dulu praktek ada yang pakai resin. iya ya Pak ya. Kan ini Pak Wawan kan ini tradisional gitu ya. Tapi kalau ini tuh sebenarnya resin gini tuh untuk pemegang sih. Tapi kalau benda kerjanya besar, spesimen besar nggak boleh mounting Pak. Ini untuk yang kecil-kecil aja yang tadi sudah di cutting, terus mau dipotong, mau dimonting. Nah, tujuan mounting itu untuk bisa memudahkan megang Pak. Kalau benda kerjanya besar tidak usah dimonting gitu. Ini karena benda kerjanya kecil-kecil. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Maaf saya tidak maksimal ya Pak ngomongnya, saya sakit gigi. Jadi Iya, Bu. jadi ini Pak tidak ini. Nah, ini mounting sampelnya seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi bakelit. Kalau yang resin biasa Pak, akrilik itu kan terang ya warnanya. Tapi kalau bakelit itu warnanya hitam. Nah, ini seperti ini bakelit. Ini di dalamnya ini epoxy resin. Yang warna hitam ini dia apa? Bakelit, nah cincinnya ini. Mahasiswa waktu itu yang saya bimbing itu dia meneliti fungsinya bakelit Pak. Itu ditelitinya di BRIN. Meneliti tentang bakelit itu. Bakelit itu bagus, dia tahan panas dan temperatur tinggi dan lebih bagus, harganya juga lebih mahal ya. Ini. Nah, ini gambarnya bentuk-bentuk resinnya Pak. Ada yang bulat, ada yang kotak, ini yang diarsir ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, seperti ini potongan-potongannya Pak.
Nah, ini juga kalau udah selesai, jadi kelihatan di ini benda kerjanya, Pak. Baru setelah pemegangnya solid, selesai kita bentuk. Nah, hasilnya kan begini. Nah, nanti barulah kita lakukan pemolesan. Ini pemegang benda kerjanya space holder seperti ini. Jadi kalau untuk ini pressure applied, jadi tekanannya harus seimbang. Ini sampelnya banyak. Kalau mungkin ibu-ibu di dapur kan bikin kue, Pak ya. Nah, tapi kalau ini enggak, ini sampel. Sampel ini sampel semuanya. Seperti itu, ini pemegang sampelnya. Supaya tidak lari pada saat kita lakukan putaran. Nanti dihidupkan mesin poles, Pak, pemolesan di situ. Holdernya. Nah, ini dilakukan grinding lah. Laju grindingnya seperti ini. Kekerasannya melalui microficers. Nah, bahannya itu bisa logam atau paduannya. Kemudian aluminium, kadmium, krom, ya, sini cover juga. Ini emas juga, PB, nikel, dan seterusnya. Sampai di sini masih bisa diikuti ya Bapak dan Ibu. Masih, Bu. Masih ya Pak? Punten pisan Pak ya. Saya nggak maksimal ini. Nah, setelah tadi di mounting, tahap selanjutnya namanya polishing red resin. Jadi memoles laju, memoles resinnya. Nah, ini ada plastik ya, tipe-tipenya fenolik, akrilik ya. Dan seperti tadi, kecepatan polishingnya kurang lebih mikron per 100 meter. Jadi kalau di logam itu tempatnya nih di lab logam. Jadi kalau untuk karena zaman dulu kita nggak punya nggak punya mesin poles, makanya dibuatlah mesin poles bikinan senior ya. Kemudian kalau untuk penelitian ada tersendiri mesin polesnya itu khusus karena mungkin data yang diambil atau yang didapatkan lebih akurat. Jadi ada dua, untuk yang praktikum mahasiswa itu tersendiri, hasil bikinan sendiri, mandiri. Kemudian ada juga mesin poles yang kita beli di pabrik. Nah, seperti ini mikronya. Nah, kecepatan pemolesannya. Nah, ini ada maksimumnya seperti apa pemolesannya. Seperti ini dan kekerasan yang dihasilkan masing-masing berbeda-beda. Seperti ini Pak ya. Ini hasil anil. Kekerasannya lunak ya Pak. 130 hard gas figures. Seperti ini. Nah, ini alatnya, alat mesinnya. Mesin polishnya seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan polishing itu Pak, di sininya harus ada air. Nah, di sini kecepatannya di sini mesinnya. Nah, ini airnya di sini mengalir. Biar nggak panas spesimennya. Harus ada fluidanya ya.
pada saat kita poles itu. Ini yang 2 piring, ini yang 1. Berikutnya micro etching, terus di swab itu bisa juga. Jadi macam-macam tipe caranya membuat etchingnya itu. Ini banyak ininya tipenya. Ini yang di swab ya, swabbing atau thermal etching, wet etching atau web. Nah, ini komposisinya, komennya seperti apa gitu. Ini adalah larutan kimia yang dipakai untuk proses etchingnya itu, Pak. Tergantung materialnya. Misalnya baja karbon. Nah, biasanya dipakainya nital. Situ alkohol sama asam nitrat HNO3 di situ. Nah, imaging di sini ada 2 teknik. Makrostruktur itu pembesarannya 50 kali ke bawah. Tapi kalau mikrostruktur dia ukuran pembesarannya 50 kali ke atas. Seperti itu ukuran struktur mikronya ya, Pak. Nah, ini pembesaran mikroskop optik. Nah, di sini jenisnya sampai 1000, 1500. Jadi kalau dilihat di dalam mikroskop tuh ada 2, Pak. Ada lensa objektif, ada lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang di bawah benda kerja untuk melihat struktur mikronya objek. Tapi kalau okuler, kita melihatnya melalui lensa okuler di situ. Nah, ini diameter pembesarannya seperti ini, numerikalnya seperti ini. Nah, kedalamannya seperti ini. Itu namanya mikroskop optik. Tapi kalau mikroskopnya yang lebih canggih, seperti SEM, scanning electron microscope, dan TEM, emission electron microscope, itu beda lagi. 3000 dia lebih besar. Ini sangat kecil, Pak ya. Ukurannya sangat kecil. Yang bentuknya kristal. Komposisinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang SEM, ini mikroskop optik dan SEM. Nah, kalau ini yang SEM, mikroskop optiknya. Mungkin di tempat kerja
Bapak dan Ibu ada ya mikroskop SEM yang lebih canggih menginikannya, melihat benda-benda secara mikro. Jadi ferit, perlit. Nah, dilihatnya pakai ini, Pak, alatnya. Kemarin yang kita bahas tentang diagram fasa itu ya. Perlit, ferit, martensit. Pakai ini, Pak. Tapi yang lebih canggih tuh kalau biar kitanya mampu belinya yang paling canggih itu pakai scan, pakai sinar elektron ya. Ini ingat hasil coran, Pak ya, pengecoran. Nah, ini cetakan, dinding cetakan. Kemudian ada chill daerah zone-nya, daerah chill-nya ini. Nah, ini tipenya alirannya kolumnar. Nah, ini daerah pusatnya yang di tengah, kiri kanan kolumnar. Nah, ini yang kecil-kecil, daerah chill-nya bentuk ininya butirnya itu bentuknya pipih. Nah, epiaksil. Ini kan round ya, spherical. Tapi kalau di daerah kolumnar dia bentuknya pipih seperti ini. Ini kalau kita lihat di mikroskop. Nah, kalau ini pengecoran aluminium. Dilihat mikroskopnya mikroskop makro. Ukurannya itu 0,5 cm. Kalau ini struktur makronya seperti ini. Jadi pembesarannya di bawah 50 kali. Tapi kalau misalnya tadi mikrostruktur dia lebih kecil lagi. Lebih besar dari 50 kali. Nah, ini mikrostruktur untuk besi 1 karbon ya. Paduannya hasil etsanya dengan di sini 1 gram Na2MO O4 dalam 100 ml air dengan berwarna di sininya katodik cemented. Nah, cemented dalam perlit itu warnanya biru. Batas butir cementednya dia warnanya violet. Nah, pembesaran ininya 500 kali. Nah, ini dia 20 mikron nih. Ukuran lensanya itu 500 kali. Berikutnya. Nah, ini struktur mikro atau ya mikrostruktur dari alpha brush kuningan alpha Cu30Zn. Hasil pengerjaan dingin dan pelunakan atau anil. Dia malah dilakukan etching yang berwarna. Ini larutannya Clemens reagent. Jadi ada reagentnya di sini namanya Clemens. Tadi kan banyak ya larutannya pembesarannya. Di sini 100 mikron. Nah, ini kuningan alpha. Cu30Zn. Di bawah mikroskop kita bisa lihat ini fasa austenit. Kemudian ini ferit. Ini pengintian ferit yang kecil ini. Ini juga pengintian feritnya. Nah, ini makin berkembang, membesar. Ini feritnya. Dan terakhir dia jadi perlit. Karena perlit itu merupakan gabungan antara alfa dengan ini ferit dengan
cemented. Hasilnya seperti ini. Jadi yang ini seperti bulu burung itu perlit. Nah, ini alpha yang putih. Seperti itu kalau kita lihat di mikroskop. Nah, ini juga tutup mikro biasanya ini martensit karena runcing-runcing gini ya. Sini tidak ada keterangannya. Tapi kelihatan batas butirnya nih. Nah, ini batas butir. Ini juga batas butir. Nah, ini juga seperti itu. Sama ini juga seperti jarum ya. Runcing-runcing. Ini tidak ada keterangan. Sudah selesai. Nah, itu bagaimana menurut Bapak dan Ibu tentang materi ini? Halo? Gimana Ya, Bapak Bu. dan Ibu? Iya, gimana Pak? Apakah bisa diterima materinya? Ya, Bu. Bisa. Jadi pada saat proses polishing itu dimasukkan si spesimen ke dalam larutan. Itu tipe pertama. Terus ada juga di swab aja, swabbing. Ada juga pakai ini termo, pakai panas dia di situ. Ada. Terus ada yang etchingnya macam-macam, tergantung materialnya. Misalnya baja itu pakainya nital ya. Terus ada juga killer reagent, biasanya untuk super lah. Jadi di situ ada daftarnya di di buku metalografinya. Kalau aluminium larutan etsanya ini gitu. Jadi macam-macam ada daftarnya. Tinggal kita lihat aja speknya seperti apa atau tabelnya seperti apa. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Belum, Bu, sementara. Kalau yang kemarin-kemarin materinya, apakah sudah bisa dimengerti? Yang sebelum-sebelumnya materinya. Nah, kalau yang ini itu metalografi itu cara untuk melihat atau mendapatkan mikrostruktur, Pak. Kayak kemarin ada austenit, martensit, ferrit, perlit, cementit. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini namanya ilmunya metalografi. Kalau untuk SEM kan tidak perlu metalografi, dia langsung. Beda caranya. Seperti itu. Apakah ada di tempat Bapak dan Ibu pekerjaan seperti ini? Biasanya Ada. jasa keluar, Bu. Kenapa Pak? Pak Ade? Saya biasanya jasa keluar, jasa Oh, ke Geologi Bandung gitu kan, atau ke BRIN Serpong. subkon gitu ya Pak ya? Ya ngejasain bawa sampel, nanti mereka yang potong, mereka yang poles, mereka yang ngamatin, nanti ujung-ujungnya mereka yang kasih report gitu kan. Terima jadi aja Pak ya. Tapi kami, Iya, tapi kami di sini mahasiswa metalurgi harus tahu perjalanannya seperti apa supaya nanti pada saat mereka TA ataupun kerja di misalnya di lab gitu ya. Nah, jadi mereka tahu caranya tuh. Dari mulai tradisional dulu, jangan langsung mereka di mana dikasih langsung jadi, tapi bertahap mereka dikasihnya. Sama mesin polishnya juga
dikasih yang biasa, tapi nanti kalau mereka TA, nah itu beda lagi. Mesin uji tariknya juga sama. Pokoknya peralatan yang canggih hanya digunakan untuk pada saat penelitian tugas akhir supaya mungkin datanya lebih valid. Tapi kalau kita lihat yang pernah saya lakukan ternyata ya apa mesin uji tarik yang ada di metalurgi itu sama validnya itu dengan buatan Cina, Jerman dengan Cina ya, yang kita punya gitu. Itunya apa? Alatnya jadul sih, alatnya dan yayasan lebih tertarik untuk membangun sarana dan prasarana gedung dibandingkan peralatan. Karena peralatan metalurgi itu kan mahal-mahal ya. Tem kan mahal. Tapi kalau misalnya perguruan tinggi negeri kan bisa aja dia. Seperti itu. Mereka rata-rata hibah, Bu. Kenapa? Itu proyek negara. Iya, kalau perguruan tinggi negeri kan hibah. Saya juga analisis high resolution TEM tuh di ITB. Itu mereka juga kan bantuan dari luar negeri juga alat-alatnya. Iya, Saya tanya ke sana. betul Pak. Waktu itu juga saya ingat tuh. Kan mahasiswa kita kan pingin lah jangan tradisional. Terus ini kalau mikroskop metalurgi kan tradisional Pak. Kalau yang lebih canggih kan SEM atau TEM tadi yang gambarnya. Nah itu kan harganya mungkin kurang lebih 1M. Pak 2M kan MM-an. Nah yayasan tuh dibilang, iya Pak beliin. Iya jadi kayak ke anak kecil. Iya itu. Cuma iya numpang lewat. Padahal kalau kita ini kan cocok tuh. Kalau kita nerima-nerima job gitu ya, proyek-proyek. Dia ini melihat gitu bagus. Dulu juga saya waktu di lab nerima pesanan itu apa? Yang perusahaan Cina tuh. Eh, inian kulkas itu pendinginnya dari tembaga. Itu minta didinginkan apa ya lupa saya. Itu dari proyeknya itu di lab logam itu ya. Karena dia permainannya dengan heat treatment di situ. Mau dilunakkan apa mau dikeraskan waktu itu tuh. Iniannya kulkas itu Pak kan di belakangnya ada pemanasnya itu ya. Nah itu kita proses kita lakukan. Dan mungkin sekarang lab logam juga banyak nerima proyek-proyek. Tapi itu kalau misalnya ada SEM sama ya SEM lah ya, itu lebih enak nih ya. Tapi rentan juga tuh ya, karena kalau alat-alatnya canggih harus ini ditanggung jawabnya sama nggak bisa teknisi operator biasa. Di TB aja tuh yang megang lab SEM itu dia doktor Pak, sekolah doktor. Ibu siapa ya saya lupa. Itu dokter yang megangnya bahkan bisa profesor. Karena tidak sembarangan kan orang bisa menjalankan alatnya. Takut nanti tidak presisi kan otomatis data yang dihasilkan tidak valid. Seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan? Tapi yang perhitungan itu bisa ya Bapak dan Ibu. Perhitungan fasa yang lalu. Bisa, Bu. Yang di diagram fasa, Bu ya. Ya, yang itu yang Pawan yang kita Ya, ada ya, yang pasti VBSN itu ya Pak ya. ya, Sudah saya kasih itu. ya, Bu. Eh, terus kira-kira materi apa lagi Pak kalau yang Bapak ini kan? Kalau minggu depan kita bahasnya tentang pembentukan Pak. Nah, terakhir kita bahasnya tentang korosi kan. Hari ini kan pertemuan ke-13 ya. Nah, nanti minggu depan 2 kali lagi pertemuan. Jadi ke-14-nya tentang pembentukan atau metal forming ya tentang forming. Yang terakhir itu tentang korosi. Tipe-tipe korosi itu saya jelaskan sekilas saja. Nah ini meteorografi ini nanti Bapak bisa kenal secara rinci di kuliah metalurgi perlakuan panas. Jadi rangkaian kemarin fasa-fasa dan segala macam. Terakhirnya mentok di sini meteorografi. Sehingga nanti bisa mengidentifikasi mikrostrukturnya itu alfa, austenit dan segala macam pakai meteorografi ini.
di mana di mata kuliah heat treatment nanti. Kalau nanti pembentukan itu di mata kuliahnya pembentukan. Tapi pembentukannya bukan machining ya Pak ya. Manufakturnya bukan machining, tapi pembentukan logam. Nah, yang terakhir nanti korosi dan ininya penanggulangannya. 2 materi lagi untuk 2 kali pertemuan berikutnya. Nah, dari yang materi yang sudah disampaikan kemarin-kemarin, apakah ada yang masih belum mengerti tentang materinya? Ini hitung-hitung sekarang kita review materi sebelumnya ya. Coba ada Bapak dan Ibu? Atau memang sudah mengerti dan memahami? Insya Allah sudah paham sih Bu. Paling mungkin ya agak-agak lupa harus apa review ulang aja sih materi yang sudah diberikan. Tapi kan sebenarnya kan apa sih? Kan ini juga sistem ujiannya juga kan ini ya open book. Atau di mata kuliah lain ada yang close kok? Enggak Pak? Ujiannya. Ya contohnya kemarin aja UTS. Itu ada open apa close sistem ujiannya? Pak Wawan. Ada yang open, ada yang close Bu. Cuma kebanyakan open sih. Oh ada yang close? Apa itu Pak? Ada metalurgi fisik Bu. Oh, Medfis sama apa ya? Korosi sih ingat saya itu. mau itu mah Pak Bambang ya. Iya. Juragannya itu. Juragannya itu. Pak Bambang Wir itu. Profesor Bambang. Ahlinya itu metal fisik sama korosi itu. Nah, nanti korosi saya hanya kulitnya aja. Mengenal aja istilahnya. Nanti diterangkan oleh Prof. Bambang sebagai expert korosi. Nanti dijelaskan secara rinci. Oh, korosi sama itu tutup buku ya? Iya. Hmm? Korosi kami sama Pak Joko Bu. Oh iya, dari BRIN Joko. ya. Pak Joko Iya. BRIN. Iya. Hmm. Tapi ada yang 24 jam loh, Bu. Waduh, waduh, apa itu? Apa Pak? Pak Widodo yang 24 jam? Ada yang termometalurgi Bu. Termometalurgi sama kalau ya termometalurgi 24 jam Bu. Jadi tugasnya apa sifatnya dibawa pulang gitu. Sama satu lagi yang fisika. Fisika tuh 12 jam sih ingat saya itu. Oh, oh gitu ya. Oh, saya tidak. Kalau saya meminimalisir, kalau saya Pak. Meminimalisir. Tapi dulu pernah saya 24 jam. Tapi sekarang saya enggak 24 jam. Termo itu mata kuliah apa, Pak? Kok ada termomekanikal itu? Itu kan bagian dari heat treatment itu. Termometalurgi Termodinamika, Bu. Apa? termodinamika metalurgi, Bu. Oh, Termodinamika. Termodinamika metalurgi. karena itu kan ngitung ya, Pak ya. Di situ Itu, Bu. ngitung. Sama fisika Betul Bu. juga ngitung. Hitung-hitung Ya, Bu. ya itu mah bagiannya Pak Wawoy lah ya. Ininya Salah ya. nalar juga salah salah jawaban itu, Bu. Oh iya? Oh, iya, 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 iya. Mak- Makanya lama kan. Iya, iya. Oh, termomet ya Pak. Kami singkat jadi termomet, Pak. Itu, termodinamika itu. Sama fisika ya. Fisika kan banyak macamnya, Pak. Fisika, oh apa sih, kuantum tuh yang paling susah tuh. Fisika umum ya, fisika normal itu bisa. Statika, Bu. Kenapa, Pak? Fisikanya statika. Oh, kalau fisika statika yang gimana, Pak? Pak Widodo, itu yang seperti apa fisika statika itu? Oh, apa ya?
Momentum tuh, Bu. Timbangan. Oh, itu statika ya namanya. Oh, bukan momen-momen ya. Kan momen Iya, menghitung. momen inersia yang gitu, bukan? Iya, betul. Oh, biasanya itu saya dapatnya di ini, Pak. Di Mektek saya. Mektek. Momen inersia, momen lentur itu, Pak. Belajar gitu ya. Iya, Bu. Sebenarnya mirip-mirip mekanika teknik sih, Bu. Iya, itu Cuma, maksud cuma, saya. iya, cuma bahasa bahasa di mata kuliahnya fisika statika. Oh, tapi isinya Mektek. Mekanika teknik. Mirip-mirip ya, sih, Bu. Cuma nggak sekompleks yang mekanika teknik. Kemarin baru apa ya, masih yang Basic bisa ya mungkin. ya Masih basicnya, lebih basic. basicnya. Oh, gitu ya. Ada juga, Pak, matematik, statistik. Nah, itu ada juga tuh. Matematik. Statistik dia belajarnya. Ada dia kirain. Oh, itu statika ya. Oh, momen. Nggak tumpang tindih itu materinya ya. Sama Mektek. Situnya ya. Tapi nikmati aja ya, Pak ya. 24 jam. Saya juga pernah sih, Pak, 12 jam. 24 jam. Tapi soalnya sih tidak menjelimet-jelimet. Dibuat soalnya yang simpel saja. Paling juga kalau yang 24 jam analisis, Pak. Soal analisis. Nah, itu baru. Silahkan menerawang kemana aja. Asal tahapan menganalisanya betul gitu. Menganalisisnya benar. Seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak ini pengantar metal ini gimana tingkat kesulitannya, Pak? Atau gampang, Pak? Materi kuliah ini. Ya masih bisa dipahami sih, Bu. Nggak terlalu jelimet jelimet. Karena nanti saya kalau terlalu ngejelimet nanti saya ditegur. Kalau dulu, Pak, iya bapaknya sudah almarhum, itu nggak pernah lulus, Pak. Materi ini tuh. Kan pengantar. Jadi kalau nggak biasa diagram fasa. Ah, itu mulai deh. Dari awal aja baru pengantar aja dibikinnya susah, Pak. Nah, kalau saya sih tidak. Jadi kan namanya juga mengenal ya. Nanti kalau tingkat tinggi ya PDKT. Nanti udah PDKT ya tahu sendiri ya. Jadi lebih ekspor gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini ya saya bikin apa rencana pembelajarannya ya itu aja. Tidak ngejelimet-ngejelimet amat gitu. Simpel, mudah dimengerti. Apalagi kalau intunya yang Gen Z itu, Pak. Yang reguler siang, nah, mereka tuh bu nggak ngerti ya kalau nggak ngerti tugas gitu kan karena mereka belum mengenal kerja di lapangan. Jadi mereka dijadikan tugas supaya nanti lebih memahami gitu apa yang disampaikan itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi Bu Rike bisa mengikuti ya. Bu Rike apa yang disampaikan. Kalau di regulernya sih ada kuliah ini ya Pak prakteknya. Tapi kan kalau malam mah nggak ada praktikum ya. Pak Wawan nggak ada yang praktikum kan ya. Tidak ada, Bu. Sudah dikonversi ya, karena Betul. sudah tahu di lapangannya seperti apa. Bagi yang reguler makan dia mengenal, ngebandingin yang di tempat kerja sama teori di kelas seperti apa. Seperti itu. Nah, dari hasil pengantar mental sampai hari ini, apa yang Bapak simpulkan? Bapak dan Ibu simpulkan. Apakah cukup mendukung sebagai pengantar metalurgi atau masih kurang atau kelebihan gitu? Menurut Bapak dan Ibu.
Materi. Kalau dari saya, Bu, Iya, jadi Pak. apa ya? Misalnya Ibu mengenalkan metalografi, sedangkan metalografi sendiri itu sudah berjalan. Jadi kayak gimana ya? Overlap gitu. Kalau Oh, iya. namanya pengenalan kayaknya sih, ya pengenalan dulu semua, baru kemudian di semester berikutnya atau season berikutnya itu mata kuliah yang sebenarnya metalografi, misalnya gitu. Kayak hari ini menjelaskan metalografi, jadi nanti setelah dikenalkan baru mata kuliah yang sebenarnya metalografinya itu jalan di belakang. Tapi aktualnya sekarang metalografi udah jalan, itu baru jelasin di sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya saya itu dapat tugas, Pak, dari Prodi. Kemarin juga ada mata kuliah saya yang nggak di apa, nggak dilaksanakan. Saya tanya mereka, ya mereka jawabannya seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini saya ditugaskan oleh Prodi, Pak. Jadi katanya setiap dosen itu kan setiap semesternya ditugaskan. Kayak semester kemarin kan saya ditugaskan untuk material logam. Nah, sekarang kan material logam diampunya atau diajarkan oleh yang lain. Jadi kami itu khususnya saya mengerjakan apa yang ditugaskan oleh prodi dengan catatan dosennya itu terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelajaran semesternya, Pak. Nah, tapi nggak tahu mereka seperti apa. Jadi pada saat sekarang ini saya untuk kelas malam itu hanya diberikan satu mata kuliah, Pak, yaitu pengantar metalurgi. Nah, basic saya memberikan metalografi ini yaitu pada saat pembuatan ini kan diagram fasa, Pak. Jadi urutan sampai kita tahu cara mendapatkan austenite apa ferrit seperti apa itu mulainya dari mengenalnya dari diagram fasa, baru untuk mengenal secara eh, mikronya dan proses mendapatkan mikrostrukturnya yaitu dengan ilmunya metalografi, begitu, Pak, kalau saya. Nah, nanti misalnya eh, kalaupun dia belajar materi metalografi kan itu hanya bagian kulitnya saja, Pak. Kalau secara umumnya secara khususnya ini ada di mata kuliah perlakuan panas, Pak, atau metal fisik, Pak. Ini praktikumnya eh, ilmu dasarnya itu metal fisik, tapi praktikumnya itu di perlakuan panas. Karena dia melakukan ini, mahasiswa itu praktikumnya melakukan metalografi. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya eh, seperti sudah saya di awal katakan bahwa pengantar pengantar metalogi itu hanya mengantarkan ilmu-ilmu yang nanti di semester berikutnya akan dipelajari secara rinci. Jadi tujuan saya memberikan ini adalah pengenalannya. Tapi prosedur secara detailnya, cara mendapatkan tadi resin dan segala macam itu ada di mata kuliah metalografi mata kuliah perlakuan panas, atau kalau zaman dulu dia ada praktikum metal fisik, Pak, karena setiap tahun itu dikti berubah kurikulum, Pak. Ada yang kemarin yang ini ganti menteri kan kurikulumnya beda lagi, padahal terakhir kita menginikan kurikulumnya MBKM, sebelumnya KKNI. Jadi belum tentu tiap angkatan itu terkena kurikulum yang sama gitu. Nah, seperti itu, Pak Widodo. Jadi ini mengurutkan proses-proses ini berdasarkan ininya apa tahapan proses materinya, Pak. Mengenal dulu waktu pertama kan struktur atromnya, proses pembuatan bajaknya gitu. Terus berurut itu yang ada di metalurgi. Tapi pemberian pengenalan lebih lanjutnya yaitu sesuai ada kurikulumnya, Pak, di tempat kurikulumnya. Seperti itu, Pak Widodo. Tapi kalau misalnya kapan dibagikannya itu tergantung materi kuliahnya, materi
di semester berapa gitu. Seperti itu, Pak. Jadi saya hanya menyampaikan secara sekilas saja pengenalannya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya berbarengan ya saya nggak tahu, Pak. Itu saya hanya diberikan tugas untuk menyampaikan ilmu metalurgi dengan catatan materinya jangan sampai bentrok gitu. Jangan sampai kebablasan. Misalnya sampai mata kuliah perlakuan panas, saya berikan semuanya perlakuan panasnya itu 100%. Nah, itu tidak bagus juga, nanti materinya tumpang tindih. Tapi kalau di sini saya secara kulitnya saja dari awal sudah saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan itu materi awal. Jadi tidak akan sampai ke dalam sampai rinci. Tapi kalau misalnya ingin lebih jauh ya kita diskusi gitu bisa. Bisa. Kalau mau ingin lebih tahu lebih banyak ya silakan saja. Jadi sifatnya diskusi. Seperti itu Pak Widodo. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Jadi tergantung kurikulumnya Pak. Jadi saya tidak akan menyampaikan menyampaikan materi yang di mata kuliah yang lain disampaikan juga secara detail. Kalau saya hanya numpang lewat saja pengenalan istilah-istilah yang berlaku di metalurgi. Tapi selebihnya secara detail itu nanti mahasiswa melakukannya atau mengikutinya per semester. Nah, minggu depan juga saya proses pembentukan. Proses pembentukan itu ada mata kuliahnya. Kalau nggak salah dulu itu ada dua semester kalau dulu. Tapi saya sekarang nggak tahu, nggak lupa saya karena ganti-ganti kurikulumnya. Nah, sekarang yang berlaku sekarang itu kurikulumnya tuh MBKM, Pak. Yang itunya Nadiem Karim itu kurikulumnya Nadiem Karim. Nah, sebelumnya itu kurikulumnya KKNI, beda lagi. Nah, kalau sebelumnya juga beda. Nah, sekarang mungkin dengan presiden baru kurikulumnya tuh beda. Nah, itu setelah MBKM ada lagi tiba-tiba Dirjen Diktinya tuh menyuruh kurikulumnya AUB di situ. Jadi OB itu bukan cleaning service tapi over lupa saya kurikulum OB lah gitu ya. Base of Education. Nah, itu jadi banyak kurikulumnya. Sehingga itunya juga pemberian materinya juga akan berubah letaknya itu. Nah, seperti minggu depan saya mengajarkan pembentukan. Pembentukannya juga hanya sekilas saja. Tidak dengan hitungannya dan segala macam, enggak. Cuma mengenal yang berlaku di sana. Karena prosesnya ada berdasarkan gaya, ada berdasarkan temperaturnya gitunya. Hanya sekilas menghitung itu. Tapi kalau secara rincinya itu ada materinya di kuliah pembentukan logam. Begitu juga dengan korosi. Korosi hanya selewat aja. Tapi reaksi korosinya, apa dan segala macam studi kasusnya, nah itu bisa dilihat nanti diikuti di mata kuliah itu, korosinya itu. Karena kan proses korosi juga ada yang lain mata kuliahnya. Nah, seperti heat treatment. Heat treatment juga kan terbagi dua. Ada heat treatment dengan full. Heat treatmentnya full. Heat treatment ada juga satu lagi. Kayak hardening namanya pengerasan permukaan. Jadi yang keras itu bagian permukaan. Nah, itu dipelajari dalam satu mata kuliah itu mata kuliah perlakuan panas atau heat treatment. Seperti itu. Jadi saya tidak akan menyampaikan materi terlalu banyak karena nanti tumpang tindih. Di mata kuliah berbeda tapi isinya materinya sama. Nah, itu kan tidak bagus. Jadi kalau saya berdasarkan materinya sesuai RPS yang sudah ditandatangan oleh Ketua Prodi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Seperti yang tadi, seperti Pak Widodo. Kalau saya sih sistemnya itu serius sampai santai karena materinya itu yang kebetulan materi
yang saya ajarkan tuh ada ngitungnya, jadi apa ya, tidak terlalu serius amat. Soalnya pernah saya dulu waktu zaman dulu mengajarkan materi, mahasiswanya protes. Mereka sampaikan katanya, jangan biarkan kami jadi peneliti, karena kami berminat menjadi praktisi, begitu Pak. Di mata kuliah saya zaman dulu ya Pak, zaman tahun 2000-an lah ya, masih itu materi, bermas itunya tuh banyak lah ya. Nah itu mereka ternyata di mata kuliah saya ini Pak ya, cerita mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajar. Jadi saya juga sekarang biasanya kan saya mengajarkan penurunan rumus. Nah mereka tuh nggak mau. Jadi sekarang kalau ada rumus-rumus, saya inikannya secara instan. Apalagi sekarang kan menyampaikannya secara ini kan apa? Ada internet ya, ada di Google juga ada. Nah kalau dulu zaman tidak ada internet, masih pakai tangan, masih papan tulisnya blackboard hitam ya, papan tulis hitam. Nah mereka itu nggak mau dia menjadi peneliti. Jadi peneliti karena pembina metalurgi itu pertama oleh Profesor Marjono, dia mengajarkan kita praktek ya, praktisi. Jadi bekerja kepala peneliti di lapangan itu seperti apa disampaikanlah oleh pendiri metalurgi ya Pak Marjono itu. Nah jadi kami juga mau ada tebal-tebal buku, tapi eh, Pak dosennya mengajarkan seperti itu ya, kami sampai sekarang ingat filosofi yang beliau sampaikan gitu. Kebetulan beliau sudah meninggal dan kebetulan juga pembimbing tugas akhir saya. Jadi menyampaikannya seperti itu. Nah, tapi Pak Marjono sudah keluar, ada lagi Pak Wahid, dia orang mineral. Kalau Pak Marjono kan orang mesin. Kemudian pindah ke material ITB. Kemudian Pak Wahid, dia tambang Colorado. Nah, dia pinginnya kita tuh jadi ini Pak Sains. Jadi semua rumus gaya-gaya yang terjadi atau komposit terjadinya seperti apa. Nah itu diturunkan sampai detail. Nah, jadi kan lumayan juga tuh. Nah, mahasiswa nggak mau apa kalau kata orang Sunda mau mulek katanya. Berbuih katanya otaknya itu. Nah, jadi pada saat ujian itu, saya lupa ujian UTF apa UAS, saya diprotes sama mereka, jangan biarkan kami menjadi saintis karena kami hanya ingin menjadi praktisi, katanya begitu, Pak. Jadi setelah itu mengajar saya juga sekarang kalau ada rumus-rumus saya berikannya instan aja, tidak melalui yang rinci-rinci. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi saya juga selalu berdiskusi dengan mahasiswa Pak, khususnya yang reguler kan Pak ya. Karena kalau yang malam itu baru berapa ya? 2003 ya, atau tahun berapa tuh? Ininya mulainya itu. Seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu mengerti ya apa yang saya sampaikan sama ini materinya? Cara Insyaallah paham, Bu. paham ya Pak Wan, cara Ah, mengajar saya hanya kan ya, paham gitu ya. ya, Bu. Soalnya saya juga jadi cerita pengalaman saya dulu pernah mengajar powder met Pak ya, metalurgi serbuk. Eh, Angkatan 2002 itu Pak, mereka marah ke saya. Ibu apa itu metalurgi serbuk? Kami nggak ngerti. Wah gitu tuh, mereka kan mahasiswa reguler tuh kan lebih ekspresif Pak. Saya bingung juga, akhirnya mereka disuruh presentasi PowerPoint me, apa ya, mengambil ininya di internet, presentasi contohnya misalnya pembuatan blok mesin atau pembuatan busi. Nah itu mereka ini kan dulu apa, kenali dulu produk-produknya. Nah setelah itu mereka mengenalnya by doing, Pak, learning by doing.
Oh Bu, aku sekarang ngerti ternyata metalurgi serbuk itu seperti ini. Nah gitu Pak. Karena di awal dulu oleh Pak Bambang Wid, saya disuruh menggantikan Pak Bambang, Dr. Bambang Hapsoro. Beliau itu punya penyakit tumor otak tahun 94 waktu itu Pak. Jadi saya disuruh menggantikan beliau tumor otak pengajar metalurgi serbuk. Nah, bapaknya tidak mau dioperasi, kemudian sampai akhirnya meninggal. Nah, kemudian diganti oleh saya. Makanya kata Pak Bambang Widianto, Pak Prof Bambang, udahin kamu tangani aja metalurgi serbuk itu, katanya begitu, Pak. Seperti itu, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang tidak mengerti itu ada gitu banyak mahasiswa itu beda-beda penginiannya, Pak, pemahamannya. Jadi lumayan juga tuh saya pengalaman mengajar kalau misalnya kita A gitu. Nggak bisa A tuh Pak. Ada tuh yang begitu Pak. Tiap angkatan beda. Ibu yang ibu bilang itu apa ya? Nah gitu Pak. Jadi penangkapan. Nah penangkapan mahasiswa. Jadi sampai ada yang ini Pak. Ini 3 kali itu mereka nggak ngerti. Jadi saya berikan dalam bentuk Word. Saya berikan dalam bentuk PowerPoint. Itu di mata kuliah apa Pak? Metalografi itu Pak. Metalografi. Metrologi. Metrologi itu Bu, itu Ibu tadi nanya apa ya, Bu? Terus materinya tuh gimana, Bu? Nah, begitu, Pak. Nah, jadi pemahaman di kelas juga itu saya tanyakan gitu supaya saya nanti punya tanggung jawab kalau misalnya tidak mengerti kan berbahaya juga gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang apakah penyampaian saya cukup bisa dimengerti? Karena dulu ada yang sampai saya ulang dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk semua gitu. Atau dalam bentuk produk-produknya. Baru mereka bisa. Itu kan dua kelas. Nah, satu kelas tuh kurang Pak pemahamannya. Istilahnya rooming ya Pak ya. Nah, tapi kalau kelas yang A-nya itu cepat Pak. Jadi ketinggalan gitu, nggak seimbang. Itu pernah saya lakukan. Itu. Kelas reguler ya Pak ya. Nah, begitu ya Pak Wawan. Jadi saya mau ngobrol begini tuh untuk evaluasi buat diri saya apakah materi dan cara pola mengajar saya bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini pengalaman pribadi saya untuk menunjukkan bahwa memang penerimaan itu beda-beda. Tapi saya percaya kalau Bapak dan Ibu kan lebih expert, lebih jago di lapangan ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau tidak? Sepertinya cukup, Bu. Ini Pak, kalau metalografi ini bahannya tidak perlu berarti ya Pak, tidak perlu saya sharekan Pak ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah lebih bisa mengerti di mata kuliah yang lain ya Pak ya, di heat treatment ini bisa ya Pak. Boleh di-share saja, Bu. Oh gitu. Ya, kebetulan kalau kami kelas non-linear belum dapat sih untuk mata kuliah metalografi ini. Maksudnya, mata kuliah khususnya itu. Metalografi ini Pak salah satu materi yang ada di perlakuan panas Pak. Jadi kalau kita di lab mau melihat kan kita sudah pelajari Pak fasa apa tuh diagram fasanya, mengerti cara ngitungnya. Nah, cara mendapatkan fasanya itu seperti apa sih? Fasa alfa, fasa gamma, martensit, melihat dikalkulasi, dihitungnya gimana sih mendapatkannya. Nah, ilmu untuk melihat mikrostrukturnya itu namanya ilmu metalografi, bagian dari mata kuliah perlakuan panas. Karena ini menyangkut ke praktikum metalografi
Kalau dulu yang saya tahu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Mata kuliah apa praktikumnya di namanya apa gitu. Karena kan berganti-ganti Pak sesuai kurikulum. Jadi kita ganti. Jadi dalam penggantian kurikulum itu Pak, kita ganti kode mata kuliah. Kita ganti materi juga, ganti rencana pembelajaran juga. Jadi itu satu paket. Jadi kita nggak sembarangan minggu pertama apa itu tuh ada per minggunya. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih dengan materi di mata kuliah yang lain. Karena kan materinya kan banyak ya, nama mata kuliahnya juga banyak. Supaya nanti materinya, kuliahnya beda tapi materinya sama. Nah itu dia. Jadi berulang itu. Nah itu kan tidak bagus. Dan itu juga pernah disampaikan itu pengalaman saya. Jadi seharusnya tidak usah diulang di mata kuliah lain. Ini ada dosen lain yang mengulang mata kuliah saya. Soalnya nggak perlu itu. Nah, itu ada kejadian gitu juga, Pak. Jadi banyaklah kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak perlu bisa diminimalisir. Ya, seperti itulah ceritanya, Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ya dimengerti. Dan saya juga ingatkan, apakah Bapak dan Ibu sudah absen online? Karena saya tidak bisa menginikan sistem akademiknya, Pak ya. Saya hanya mengajar aja dosen. Saya juga barusan absen online. Jadi nanti tidak ada lagi keluhan yang menyatakan saya belum absen. Nah, saya nggak tahu itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya lupa absen, sampaikan saja ke Ibu Yani bagian akademiknya yang menginikan tentang segala kegiatan akademik di prodi. Ya. Soalnya pernah ada yang ke saya nggak bisa apa-apa. Saya juga ikut mengabsen, ikutan sama dia. Di absen saya juga mengabsen. Paling juga mungkin catatan saya sebagai dosen bahwa mahasiswanya memang hadir gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Karena sekarang itu angkatan 25 juga teman angkatan Bapak ada yang sudah seminar loh Pak. Seminar tugas akhir. Nggak tahu jadwalnya kapan itu ya. Begitu Pak Wawan. Temannya Pak Wawan yang linier itu sudah ada yang seminar. Nggak tahu Oh. ininya waktu jadwalnya. Tapi saya sudah dapat itu bimbingannya. Siapa ya Bapak siapa tuh? Ada 4 gitu ya. Angkatan 25 itu temannya Bapak dan Ibu sudah mau sempro seminar proposal, tapi nggak tahu pelaksanaannya kapan. Tapi sudah ada sih jadwalnya, jadwal pembimbing ya, jadwal pembimbingnya sudah ada. Tapi pelaksanaan kegiatan bimbingannya saya belum tahu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Gue mau bertanya. Iya Pak Wawan. Pak Budi. Oh ya Pak Budi Iya. udah. Gimana Iya, Pak? maaf gue baru bisa join tadi. Iya Pak. Mau tanya aja Bu, ini yang pertemuan kita kan ke 15 sesi ya Bu. Terakhir Iya itu di tanggal 12 Januari 2026. betul. Pertanyaan saya itu nanti kita UASnya ada di tanggal 19 atau di tanggal 26 ya Bu ya? Oh kalau yang jadwal reguler beda Pak dengan jadwal malam. Kalau malam itu telat 2 minggu Pak. Kalau tanggal 19 itu khusus untuk mahasiswa reguler Pak. Kalau 19 untuk reguler.
Iya, kalau mahasiswa malam itu dia menurut catatannya di saya itu kalau nggak salah tanggal 24 sampai tanggal 30 gitu. Ada itunya Pak jadwalnya kalau khusus kelas Oh malam. gitu. Berbeda Iya, Pak, beda iya. jadwalnya. Karena kita telat 2 minggu dari kelas reguler. Jadi reguler duluan, terus baru kita yang malam. Iya. Karena saya lihat di finalnya pertemuan kuliah itu cuma sampai 12 Januari 2026 Bu. Jadi Iya, saya pikir ya tanggal 19-nya udah mulai UAS. iya itu khusus untuk kelas reguler Pak. Apa? Ya. Kalau untuk kelas karyawan, kelas malam itu beda jadwalnya diberikan oleh jadi universitas memberikan ini apa jadwal mandiri sendiri silahkan kelas malam mau inikan. Jadi itu barengan sama kelas tetangga Pak TI sama mesin kelasnya. Jadi bukan dengan kelas reguler Pak. Ininya apa? eh Jadwalnya itu. Kalau di catatan saya yang sudah masuk itu kelas malam itu nanti Pak setelah di catatan saya itu oleh prodi Pak ya diinikannya. Nih UTS pertemuan ke-8 ya Pak. 20 sampai 28 November 2025. Sedangkan UASnya itu 26 sampai 30 Januari Pak. 26. Ini ya dari 26 sampai 30 Januari ini saya dapatkan jadwalnya dari Bu Yani Pak yang dikirim ke saya, ke dosen. Jadi ini jadwal kuliahnya kelas malam itu adalah dari 6 Oktober sampai 30 Januari 2026. Jadwalnya malam, Pak. Kelas Oke. malam. Di Makasih banyak Bu catatan. infonya. Iya, Pak. Punten Ini ya Bu, saya nanya soalnya kita nanti akan ada reshuffle sama schedule. Jadi mau saya tanyakan dulu untuk jadwal-jadwal ini. Makasih Bu. ya, Pak. Jadi itu saya dapatkan jadwal barusan itu dari Bu Yani di awal, Pak. Di awal saya dapat mata kuliah pengantar metal, Pak. Jadi pada saat jadwal ngajar ya, jadwal ngajarnya Prodi itu ngasih jadwal ininya kapan dianya berlakunya semester ganjil versi kelas malam. Ternyata versi kelas malam itu dari 6 Oktober sampai 30 Januari 2026. UTS dan UASnya juga. Kemudian itunya Pak, Zoom meetingnya diberi juga Pak. Kita kita gini tuh diberi juga Pak, Zoom line, link Zoom-nya. Saya dapat di Zoom ini untuk kelas malam Zoom meeting 2. Karena kan ada yang 1, ada 2. Nah, saya pengen roomnya room 2 ini. Saya dikasihnya. Seperti itu Pak Budi. Jadi setiap dosen makanya apa beda-beda. Dan saya baru pertama kali sesi kedua Pak. Biasanya saya dapatnya sesi pertama sampai jam 8. Tapi untuk ganjil sekarang saya dapat sesinya sesi kedua. Sekarang ini setengah 9 ini sampai jam 10. Biasanya saya sesi pertama. Begitu ya Pak Budi. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, jadi jangan bingung Pak. Pak, itu sudah beda. Beda ininya, beda jadwal Pak. Karena kita masuknya juga kan telat. Jadi otomatis perlakuannya juga berbeda. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tentang informasi lainnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup?